Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arka Faryasa, Taruna tingkat 3 di Politeknik Imigrasi, RT saya 2018-1363.1.01. Saya dari Prodi Hukum Keimigrasian kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Kebijakan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa dan Visa Onshore and Offshore pada book chapter kelompok kami grup 2 yang berjudul Dinamika Kebijakan Izin Tinggal Keimigrasian di Indonesia. Latar belakang. Terhitung mulai akhir bulan Desember 2019, seluruh penjuru dunia dihebohkan dengan munculnya wabah epidemik yang ditularkan oleh sindrom akut parah coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 atau COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang biasa dikenal dengan coronavirus. Virus tersebut berasal dari wilayah Wuhan, Republik Rakyat Cina, dan dengan cepat menjangkiti seluruh penjuru dunia. Itu terinfeksi sendiri oleh muncratan cairan yang keluar dari mulut maupun hidung yang terjadi pada seseorang bersin ataupun batuk. Oleh karena itu, semua negara di dunia harus berhati-hati dan tanggap dalam rangka membatasi potensi pertumbuhan populasi COVID-19. Indonesia mulai melaksanakan kebijakan selektif terhadap persebaran virus COVID-19 dengan menerapkan lebih banyak aturan di bidang keimigrasian. Visa dan izin tinggal wajib untuk warga negara Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 5 Februari 2020. Sampai kemudian diterbitkanlah Permenkumham nomor 11 tahun 2020 terkhusus terkait larangan sementara kepada warga negara asing yang akan masuk ke wilayah NKRI pada tanggal 31 Maret 2020. Izin tinggal keadaan terpaksa. Menghadapi situasi pandemi di tanah air, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengumumkan kebijakan izin tinggal wajib bagi orang asing di wilayah Indonesia. Aturan ini tertuang dalam Permenkumham Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan serta pemberian izin tinggal keadaan terpaksa pasal 5. 1. Untuk orang asing yang tidak dapat melakukan prosedur keimigrasian karena terdampak kebijakan pemblokiran di suatu negara dapat diberikan izin tinggal keadaan terpaksa, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, izin masuk kembali dan tanda masuk. 2. Pembagian ITKT, ITAS, ITAP, tanda masuk dan izin masuk kembali seperti yang dijelaskan pada ayat 1 diterapkan secara mutandis terhadap Permenkumham Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang pemberian visa dan izin tinggal dalam upaya pencegahan masuknya virus corona. Ketentuan terkait izin tinggal keadaan terpaksa kemudian juga diatur lebih lanjut pada Permenkumham RI nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah negara Republik Indonesia. Pada pasal 4 disebutkan 1. Warga negara asing pemilik ITKT yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak bisa diperpanjang lagi diberikan ITKT secara langsung tanpa harus mendaftarkan permohonan ke kantor imigrasi. 2. Pemberian izin tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipungut biaya. Kemudian pada pasal 5 disebutkan 1. Warga negara asing pemilik ITAS atau ITAP yang sudah berakhir pada masa berlakunya tidak bisa diperpanjang lagi. Dilakukan penangguhan dengan diberikan ITKT secara langsung tanpa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi. 2. Pemberian ITKT seperti yang dijelaskan pada ayat 1 tidak dibebankan biaya. Dengan demikian, pembagian izin tinggal keadaan terpaksa dapat dilaksanakan secara langsung teruntuk pemegang izin tinggal apapun, terkecuali izin tinggal dinas serta izin tinggal diplomatik tanpa harus hadir ke kantor imigrasi. Namun, kebijakan izin tinggal keadaan terpaksa tersebut terhenti sejak terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi nomor .IMI garis datar GR .01.01 garis datar 1102 tahun 2020 tentang layanan izin tinggal keimigrasian dalam tatanan kenormalan baru
pada 10 Juli tahun 2020. Isi surat edaran tersebut meliputi pengembalian status pemegang izin tinggal keadaan terpaksa, pemilik izin tinggal kunjungan, A. Warga negara asing yang memiliki izin tinggal kunjungan dan memiliki izin tinggal keadaan terpaksa bisa melanjutkan izin tinggalnya mengacu pada izin tinggal kunjungan lama selagi pandemi COVID-19 ini belum berakhir serta apabila belum terdapat alat angkut untuk meninggalkan wilayah Indonesia. B. WNA yang sudah memperbarui izin tinggal kunjungan seperti yang dijelaskan pada huruf A bisa meminta permohonan perubahan status menjadi izin tinggal terbatas berdasar kepada yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Perpanjangan seperti yang telah dijelaskan pada huruf A harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari semenjak tanggal diterbitkan surat edaran ini. Lalu untuk pemegang izin tinggal terbatas, A. WNA pemilik izin tinggal terbatas kemudian sudah mendapatkan izin tinggal keadaan terpaksa bisa meminta permohonan perpanjangan izin tinggal berdasarkan izin tinggal terbatas yang lama sesuai dengan aturan perundang-undangan. B. WNA yang memperbarui izin tinggal terbatas seperti yang dijelaskan pada huruf A dapat meminta permohonan peralih status menjadi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. WNA pemilik izin tinggal terbatas yang sudah mendapat izin tinggal keadaan terpaksa serta tidak bisa diperpanjang lagi sesuai dengan hukum yang berlaku harus keluar dari wilayah NKRI dalam jangka waktu paling lambat 30 hari semenjak diterbitkannya surat edaran ini. D. WNA yang tidak sesuai dengan peraturan seperti yang dijelaskan pada huruf C dijatuhi TAK berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pemegang izin tinggal tetap. A. Warga negara asing pemilik izin tinggal tetap atau ITAP yang telah mendapatkan izin tinggal keadaan terpaksa atau ITKT bisa membuat permohonan perpanjangan izin tinggal berdasar izin tinggal tetap lamanya. B. Warga negara asing pemilik izin tinggal tetap atau ITAP yang memperoleh izin tinggal keadaan terpaksa atau ITKT dan tidak bisa diperpanjang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku harus keluar dari wilayah NKRI dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak diterbitkannya surat edaran ini. Yang C, WNA yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti yang dijelaskan pada huruf B, dijatuhi TK mengacu pada peraturan perundang-undangan. Lalu kebijakan visa offshore and onshore. Melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, instansi imigrasi telah memperpanjang hingga 20 September tahun 2020 kepada semua WNA yang sedang berada di wilayah Indonesia untuk mengurus visa. Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Bapak Arvin Gumilang menyatakan bahwa ketentuan pengurusan visa tersebut diatur di dalam Surat Edaran Dirjenim nomor IMI /-01.01/0409 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2020. Perpanjangan ITK atau pengajuan visa bisa dilangsungkan dengan mendaftar di kantor imigrasi terdekat paling lama sebelum tanggal 20 September tahun 2020. Hal tersebut diberlakukan bagi setiap WNA pemegang ITK yang mengacu pada visa kunjungan on arrival, KPP APEK, visa kunjungan satu atau beberapa kali perjalanan, ataupun awak alat angkut dan sudah mendapat izin tinggal keadaan terpaksa. Kemenkumham telah mengumumkan aturan baru terkait visa serta izin tinggal untuk WNA yang datang menetap di Indonesia berdasarkan Permen KUHP RI nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Ketentuan baru yang disorot adalah sebagai berikut. 1. Layanan visa dan pemulihan ekonomi nasional dan integrasi keluarga atau visa offshore. 2. Perpanjangan izin tinggal untuk WNA tanpa meninggalkan wilayah NKRI. 3. Mengajukan visa elektronik. Dan 4. Prosedur sanitasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.